Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayan Safari, jurusan Analis Kesehatan, Prodi D3 Teknologi Medikal Laboratorium tingkat 1B, NIM PN05150120056. Dosen pembimbing Bunda Sunita RS, SKM, MSc. Di sini saya akan menjelaskan materi instrumen, yaitu 1. Alat mikroskop. Fungsi utama alat ini untuk melihat bayangan suatu benda yang lebih jelas dan besar. 2. Alat flebotomi. Flebotomi adalah proses pengambilan darah dengan teknik yang benar sehingga komponen analitiknya bisa dipertahankan. Alat-alat yang digunakan flebotomi. 1. Speed untuk pengambilan darah atau pemberian injeksi intravena dengan volume tertentu. 2. Tourniquet, bahan mekanis yang fleksibel, kapas alkohol. Menyerap, kapas yang mudah menyerap dengan dibasahi dan berupa etikal alkohol. 4. Nucleoid nuclei, untuk pengambilan secara vakum. 5. Vakum tube, memiliki warna dengan fungsi masing-masing. 6. 3. Alat pemeriksaan urin. 1. Mikroskop, untuk pemeriksaan sedimen urin pada pemeriksaan urin. 2. Tabung reaksi besar, sebagai tempat urin saat di pemeriksaan dalam laboratorium. 3. Centrifugen, untuk memisahkan partikel-partikel urin. 4. Tangkai pengaduk, untuk mengaduk sampel sedimen yang akan diperiksa. 5. Pipet tetes. 6. Objek gelas dan dek gelas, untuk sampel sedimen urin saat diperiksaan pada mikroskop. 4. Inkubator. Inkubator, alat yang digunakan untuk menginkubasi atau menumbuhkan mikroorganisme seperti bakteri pada suatu sentrifuge. Sentrifuge berfungsi untuk memisahkan partikel organel yang larut sehingga membentuk endapan yang terpisah berdasarkan perbedaan massa jenis dari partikel pembentukan larutan tersebut. 6. Hemometer. Alat yang digunakan pada pengetesan hemometer adalah 1. Alat perbandingan warna atau batas. 2. Tabung Sahli yang terbuat dari kaca, ada yang persegi dan ada juga yang bulat. 3. Pipet Sahli. 4. Selang penghisap. 5. Batang pengaduk. 6. Pipet Pasteur, untuk mencampurkan darah dengan air. 7. Hemositometer. Fungsi hemositometer untuk mencernakan darah dalam pemeriksaan jumlah leukosit dan eosinofil. 8. Laminar air flow atau LAV. Fungsi alat ini untuk menyediakan ruangan kerja steril yang bebas dari kontaminan. 9. Autoclave. Fungsi alat ini dalam dunia medis sangat membantu dalam membunuh sebuah mikroorganisme. 10. Mikrotom. Alat ini digunakan untuk mengiris spesimen biologi menjadi bagian sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. 11. Timbangan analik. Alat ini berfungsi untuk mengukur berat suatu zat atau bahan kimia dalam jumlah sangat kecil. 12. Hot plate. Alat ini berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan dengan pengadukan plat yang terdapat dalam alat ini. 13. Open. Alat ini berfungsi untuk memanaskan atau mengeringkan peralatan laboratorium. 14. Water bath. Bagian-bagian water bath. 1. Pengatur suhu. 2. Pengaman kedudukan tinggi air. 3. Penagas air. Bisa dilengkapi. Berfungsi sebagai alat pelacak. 4. Elemen pemanas dengan listrik. 5. Tanggas uap yang
Uap mempunyai 1 hingga 6 buah lubang untuk menaruh atau meletakkan benda yang akan diuapkan. 15. Spektrofotometer. Fungsi alat ini untuk menganalisa suatu senyawa baik dari segi kualitatif dan kuantitatif dengan cara mengukur absorban suatu kaplika sebagai fungsi dari konsentrasi. 16. Kimia klinik analyzer. Fungsi alat ini untuk membantu proses analisa dan juga pengecekan unsur-unsur yang terkandung di dalam darah. 17. Blood glass analyzer. Fungsi alat ini untuk menentukan konsentrasi gas yang ada di dalam darah seperti CO2 dan O2. 18. Electronic analyzer. Alat ini merupakan alat yang digunakan untuk pemeriksaan hematologi klinik, mengetahui kadar hemoglobin, leukosit, trombosit, dan hematokrin pada klien. 16. Alat imunologi. Alat ini yang digunakan untuk mengetahui zat pertahanan tubuh atau sistem imun seseorang. 20. ELISA. Fungsi alat ini untuk mendeteksi adanya antigen yang dikenal oleh antibodi atau dapat digunakan untuk menguji antibodi yang mengenal antigen. 21. Elektrofores. Fungsi alat ini untuk mengetahui ukuran dan bentuk suatu partikel, baik DNA, RNA, dan protein. 22. PCR atau polymerase chain reaction. Fungsi alat ini untuk membantu cetakan DNA secara berulang kali dengan menggunakan prosedur dan waktu yang tertentu.